Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat Paskah, saudaraku. Dalam pesta Paskah yang kedua ini, dengarkanlah firman Tuhan. Saya bacakan untuk kita dari 1 Korintus pasal 5 ayat 6 sampai dengan ayat 8. Demikian firman Tuhan. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, selamat Paskah untuk kita. Orang yang telah dibebaskan dan ditebus oleh Yesus dari dosa, kemudian adalah orang yang ditebus dari cara hidupnya yang lama. Dan sesungguhnya, orang yang sudah di dalam Yesus Kristus harus meninggalkan dan melewatkan manusia yang lama dan keinginannya, dan telah hidup dalam hidup yang baru di dalam Yesus Kristus. Hidup di dalam hidup dan kebangkitan Tuhan Yesus yang berdasarkan dalam kemurnian dan kebenaran. Hidup yang demikianlah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus dari setiap pengikut-pengikutnya. Tetapi berbalik dengan itu, kehidupan umat Kristen mula-mula yang ada di Korintus, mereka masih melakukan berupa-rupa, yaitu percabulan. Karena itulah mereka diingatkan supaya tidak sombong. Dan kemudian mereka tidak lagi melakukan praktek hidup yang lama. Ibarat anggur yang baru dan adonan yang baru. Jangan lagi memakai ragi yang lama. Saya akan bacakan mulai ayat 1 demikian. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu. Dan percabulan yang begitu rupa, seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku, sekalipun secara badaniah tidak hadir, tetapi secara rohaniah, aku hadir. Aku sama seperti aku hadir telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal semacam itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, walaupun sudah kedapatan dan ketahuan ada orang-orang Korintus yang hidup melakukan penyelewengan, perselingkuhan, percabulan dengan istri ayahnya, tapi mereka masih merasa sombong. Pada hari terakhir ini juga, perilaku seperti itu. Mungkin ada orang sombong dengan kenajisan, kejahatan, percabulan, dan juga hal-hal yang melanggar ketentuan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Mereka mengklaim diri sepertinya orang yang lebih benar. Dan hari terakhir ini ada saja orang yang berani untuk mencaci, mengkritisi orang yang rajin beribadah, sementara dia tidak pernah beribadah. Ini adalah roh yang bangkit, mengklaim diri seolah-olah beragama dan beribadah tidak perlu. Maka hari ini kita mau diingatkan, kalaupun kita rajin beribadah, hendaknya rendah hati. Dan kalau tidak rajin beribadah, sebaiknya kita bertobat. Kalau kita merayakan Paskah, maka kita harus hidup di dalam Yesus. Yang pertama tadi, hidup di dalam kekudusan. Itu yang kita baca tadi di dalam bacaan kita, yaitu hidup murni dan hidup benar. Hidup kudus berarti tidak berpikir negatif. Segala yang manis, segala yang baik, segala yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Jadi tidak hanya mencari kesalahan dan hanya cenderung melihat hal-hal yang minus. Kemudian memakai seluruh tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan. Mata untuk melihat hal-hal yang benar, bukan dipakai untuk melihat hal-hal yang tidak benar. Misalnya di dalam pesawat telepon kita, beragam-ragam hal boleh kita buka di sana. Maka mari kita buka dan lihat hal yang baik saja. Telinga untuk mendengar firman Tuhan. Bukan hanya sekedar mendengar gosip dan berita-berita buruk. Mulut kita untuk memberitakan kebaikan. Sehingga mulut kita menjadi alat juga untuk kemuliaan Tuhan, memurnikan Tuhan. Tangan kita pakai untuk menolong orang lain.
bukan untuk menindas atau mencuri. Singkatnya, seluruh tubuh ini dan pikirannya akan jiwa kita pakai untuk hidup kudus. Kemudian hidup benar, ukuran kebenaran adalah firman Tuhan, bukan keinginan, bukan kesepakatan dalam hidup bersosial yang kita katakan dengan adat, norma, dan hukum, hasil kontrak sosial yang dilakukan, tetapi kebenaran firman Tuhan. Karena semua aturan-aturan yang disepakati manusia bisa bergeser, termasuk di dalamnya perceraian dan juga perselingkuhan. Tapi ukuran kebenaran firman Tuhan tidak pernah bergeser. Demikian juga keinginan atau hawa nafsu harus tunduk pada kebenaran Tuhan. Tidak boleh berzina, tidak boleh melakukan kejahatan. Karena itu saudaraku, kita yang telah ditebus oleh Yesus, hiduplah dalam adonan yang baru. Dan juga di dalam adonan yang digarami oleh Roh Kudus. Sehingga pikiran, perkataan, dan perbuatan kita persembahkan hanya untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah kami hidup baru, seturut dengan teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, hidup murni di dalam kekudusan, dan tetap setia di dalam kebenaran firman Tuhan, hingga Maranatha Tuhan datang kembali. Terimalah doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.